Dua kelompok, ada yang masuk kepada kelompok official assess, ada yang masuk kepada self assess. Nah, yang maksud kepada official assess itu regulasinya, ukurannya, hitungannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah pajak bumi dan bangunan. Kan rumusannya sudah ditentukan di dalam perda kita, bukan rakyat yang mengatur sendiri-sendiri. Berapa kami harus membayar? Atau kita sudah menetapkan dengan istilahnya ada ketetapan berapa besar uang PBB yang harus dibayar. Ini yang sedang kami terus pikirkan, apakah memungkinkan regulasi itu kita ubah. Nah, kemudian yang ketiga yang masuk official assess itu adalah pajak air tanah, Pak. Nah, ini kan tidak semua warga masyarakat terikat terbebani dengan air tanah. Siapa yang mengambil air tanah baru yang terkena pajak. Sehingga jumlahnya pun di kita tidak terlalu besar, Pak. Hanya sekitar 32 sampai 37 miliar. Nah, kemudian ada PPJ, pajak penerangan jalan, yang dulu dikenal dengan PJU atau penerangan jalan umum. Nah, sekarang namanya PPJ. Nah, kita ini bahwa dia sangat tergantung kepada kinerja PLN. Identiknya di Bandung itu, termasuk di seluruh Republik, PPJ itu idealnya harus terus meningkat. Karena apa? Tadi saya ngobrol informal dengan Pak Wahyu, belum ada ceritanya berita di media cetak atau berita di televisi atau informasi dari manapun ada orang rame-rame berhenti langganan listrik. Artinya pengguna listrik itu di Bandung termasuk di Republik cenderung terus bertambah. Tapi terkadang-kadang pendapatannya menurun, Pak. Idealnya di Bandung itu di angka 15,5, tapi terkadang kita pernah dapat 13,9. Itu ada argumentasi. Konon katanya ada penurunan harga tarif listrik yang adjustment, yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang tentunya level pemerintah kota tidak bisa intervensi. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan tentunya dengan segala kerendahan hati kami mohon arahan bimbingan dan juga sambutan Bapak Wakil Wali Kota untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami dan keluarga besar pemerintah kota, terutama Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, dan Bu Lurah, serta tokoh masyarakat yang sudah coba kami hadirkan, sehingga nanti ada kebersamaan, pemahaman, sehingga apa-apa yang kita harapkan tidak terjadi konflik yang berlebihan di lapangan dan semua bisa menerima kebijakan ini untuk kebaikan kita bersama. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepala BPPD Kota yang saya hormati Pak Emma Sumarna, mau ada terkagum barusan presentasi sosialisasi Pak Emma sangat luar biasa. Dan unsur LPM, Ketua Forum RW Pak Toto. Saya hormati seluruh tokoh masyarakat yang hadir di kesempatan pagi ini, dan tidak lupa tentunya para camat, para lurah yang hadir bersama kita. Juga Pak Aden tidak lupa yang terhormat, kalau ada perwakilan Ketua RW, Ketua RT ya, dan seluruh pejabat publik di Kota Bandung yang hadir di kesempatan ini, yang saya hormati, saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita mendengarkan sosialisasi dari Pak Kepala BPPD tadi, betapa memang prinsip dasar pembangunan sebuah kota dari tahun ke tahun pasti
kebutuhannya meningkat. Oleh karena itu, tentu kita semua punya tanggung jawab moral yang sama, yaitu bagaimana kita meningkatkan PAD Kota Bandung. Ya. Waktu kita provinsi, ya. Ibu kota Republik Indonesia lagi ya. Kalau kita kan Kota Bandung beda. Saya terus terang saja ingin mencapai kesempatan kali ini, sesungguhnya tugas pokok fungsi pemerintahan hadir adalah bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan untuk seluruh warga masyarakatnya. Itu adalah kita. Nah, untuk menghadirkan kesejahteraan para masyarakat Kota Bandung adalah kita harus menyadari bahwa sesungguhnya seluruh atau semua kita, baik itu formal leader ataupun non formal leader di kewilayahan masyarakat Kota Bandung, punya kewajiban yang sama, yaitu membimbing, mengedukasi masyarakatnya. Saya yakin sesungguhnya yang mulia segala bangsa. Poinnya adalah kita bisa berhasil meningkatkan PAD, berhasil meningkatkan pada masa daerah ketika kita mampu membangun kesadaran warga masyarakat. Oleh karena itu, kalau Pak Wali sih, Pak Ema ada sedikit terdetik betul dari apa yang saya sampaikan. Komo ayunannya ASN Kota Bandung cerita tekan naik. Kudu nama para ketua RW, ketua RT kudu naikkan kan. Saya yakin optimis karena Pak Adi sudah melaksanakan ini. Saya dalam waktu sekitar sudah 8 bulan. 8 bulan ini saya keliling masyarakat. Saya keliling kepada masyarakat. Alhamdulillah sekarang setiap ketua RW, ketua RT saya datangi ke masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa RW, rukun warga, mereka melaksanakan apa yang dibimbing Ketua Waden. Yaitu saya mengajak kepada mereka, bentar, ya. Apalagi kalau hitungan pajak ini nggak sebesar apa yang mereka lakukan hari ini di Dewan Waden. Yaitu saya mengajak para warga masyarakat dengan konsep membangun RW mandiri. Karena bagi Waden, bagi saya, seorang leader, seorang pemimpin di suatu kota itu dia akan berhasil dan luar biasa hasilnya ketika dia mampu merubah mindset masyarakat dengan bimbingannya sehingga mereka bisa membangun wilayah dengan secara mandiri. Tadi ngasapun ditarik PBB dikumpulkan ku Pak Erma, kemudian dijadikan sebuah PAD dikumpulkan dengan APBD, diberikan ke masyarakat. Itu hal biasa. Justru ketika masyarakat ini punya kemampuan kemandirian membangun wilayahnya, itulah yang sangat luar biasa saya. Dan itu sudah terbukti. Ada kemarin saya launching beberapa RW, ya. Ketika saya tanya Pak RW, dari konsep mandirian infak sholat yang mereka lakukan melalui ibu-ibu luar biasa RW. Ada satu RW yang mampu punya potensi mengumpulkan dari infak sholat untuk membangun wilayahnya dengan tidak mengurangi program dari per tahun dari Pemkot yaitu 1 juta per RW. Mereka ternyata ada yang sudah bisa mampu mengumpulkan 80 juta per tahun dari infak sodako warga masyarakatnya. Kesadaran masyarakat luar biasa. Ya. Ada yang 100 juta per tahun, saya tanya. Ada 110 juta per tahun. Kalau 100 juta per tahun, kalau dari PPK kan diambil PPH, diambil pajak, PPN, PPH. Kalau ini kan tidak dari masyarakat. Ternyata potensi masyarakat lebih besar daripada potensi ada dari APBD. Dedius Hadi. Turun partisipasinya. Dari wilayah Bandung Selatan atas nama Asep. Lawan Kang ya, Dari wilayah Bandung Tengah
atas nama Haji Busono Cokro. Dari wilayah Bandung Utara atas nama Popon Saputra. Dari wilayah Bandung Utara atas nama PPJ. Baik hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, PBB hari ini Asosiasi PAEMA lakukan dari Kepala BPBD ya untuk menyampaikan tentang urgensi PBB dalam rangka pembangunan Kota Bandung. Ya. Tadi PAEMA menyampaikan memang ada beberapa warga masyarakat yang belum beruntung. Itu kita punya kebijakan insya Allah dibebaskan. Tapi itu kan nilainya cuma sekitar 5 miliar. Ya, karena cuma 5 miliar saya kira ya, dan kita juga punya tugas utama pemerintah hadir itu adalah untuk beri kesejahteraan para warga belum beruntung tadi, belum mampu tadi, saya kira ya kita akan bebaskan. Tapi di lain pihak kita memang itu ada subsidi silang nanti kepada warga masyarakat yang punya ekonominya menengah ke atas. Saya kira mereka juga kita ikan NJOP gitu. Ini seperti terjadi ada subsidi silang ya, ada keseimbangan antara yang berkurang tadi dengan yang punya potensi kelebihan ekonomi saya kira gitu. Oke. Nanti kalau untuk yang kaya itu ada kenaikan tarif maksudnya apa? NJOP-nya. Oh, NJOP. Nilai objek tanahnya. NJOP naik. Semua tidak dibatasi Tapi orang kaya atau orang biasa sama. Tapi itu dilihat dari sisi zona ya. Kalau zona di Asia Afrika itu kan berapa beda itu. Kita supaya dengan pola seperti itu diharapkan kita bisa menghadirkan keadilan. Yang tidak mampu itu berapa persen dari wajib pajak? Tadi kan ada berapa? Ada 1.300 sekian. Tapi kalau semua masyarakat miskin kan ada 63. Nanti kan ada proses. 63.000 kepala keluarga. Kalau yang miskin 3.000. Tapi kalau tersebut itu wajib pajak 1.300. 1.350 sekian. Ya yang kita bebaskan mereka. Nanti kita lihat. Kan yang miskin itu ada yang punya rumah dan tidak kan. Tapi rumah juga kalau miskin sama aja. Jadi kriteria miskinnya seperti apa Pak yang dibebaskan? Kalau di aturan kita yang rumahnya di bawah 8 meter persegi. 8 meter persegi. Ya. Tapi kan dilihat tingkat kemampuan daya belinya juga nanti. 8 meter persegi itu apanya Pak? Rumahnya. Iya. Ada ya? Oh, banyak. Makanya kan kalau keliling-keliling makan bersama warga miskin kan ada yang cuman 2 kali 2, nah itu juga masih. Begini, saya ingin mengimbau kepada seluruh Kota Bandung, ya PP ya di Kota Bandung, bahwa pajak itu merupakan bagian dari fondasi pembangunan. Ya. Oleh karena itu, ya, saya kira saya menghimbau kepada seluruh PP Kota Bandung, bayarlah pajak tepat waktunya, ya. Dan untuk warga masyarakat yang transaksi jual beli juga, saya kira diharapkan ya sesuai dengan aturan yang ada, saya kira ya. Tidak boleh ada manipulasi marah harga segala macam. Karena saya lihat di situ juga sangat tinggi di situ ya. Itu aja. Ya, namanya. Pak, kalau